Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekatama, selaku host dari Biar Faham Podcast. Pada kesempatan kali ini saya mengundang salah satu anggota DPR yang ada di Kota Sungai Penuh, Ketua Komisi Dua, DPRD Kota Kota Sungai Sungai Penuh. Penuh. Pak Ferry Satria, salam kenal Pak. Sama-sama. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, nama Bapak siapa, terus kesibukannya apa aja nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ferry Satria dan saya pada saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 2 di DPRD Kota Sungai Penuh. Oke, Ketua Komisi 2 itu pembahasannya tentang apa aja Pak? Karena kemarin sudah ada juga nih bacalek yang ingin maju ke kontestasi 2024 ini kan. Iya. Komisi di Sungai Penuh itu ada tiga, 1, 2, dan 3. Nah, salah Betul. satunya aku panggilnya Ngoh nih. Iya. Ngoh Ferry, Ketua Komisi 2. Betul. Komisi 2 ini tugasnya apa sih? Ya, kalau Komisi 2 ini tugasnya lebih di bidang ekonomi dan keuangan. Jadi memang yang mitra kita di sini adalah dari dinas-dinas yang terkait dengan ekonomi dan keuangan yang di Kota Ekonomi Sungai dan keuangan Penuh. yang Betul. ada di Kota Sungai Penuh. Tadi sempat juga nih Ngoh ajak Fori ikut dalam rapat antara dinas Disperindak ya? Disperindak. Disperindak dan pelaku pasar yang ada di Tanjung Bajuri. Betul. Iya kan? Nah, nanti kita spill dikit ya. Iya. Ngoh, nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Boleh ya. Karena masyarakat juga ingin tahu nih, apa sih yang dipermasalahkan saat ini gitu. Oke, sebelumnya kesibukannya apa aja nih, Ngoh, selain menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD? Oh ya. Iya, kalau kesibukan yang kita lakukan pada saat ini ya memang fokusnya pertama untuk tugas kita yang utama ya itu sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh ya. Iya. Tapi kita juga ada di bidang usaha juga ya. Oke. Bidang usaha yang kita jalani juga sudah dari kurang lebih 12 tahun yang lalu, dan juga saya sekarang ini menjabat sebagai ketua dari Partai Keadilan Sejahtera. Oke. Nah, PKS. ya PKS gitu. Oke. Nah, mungkin itu sementara ini kesibukan yang kita jalani. Oke. Kalau di Komisi 2, kita bicara nih, sekarang ini kan Ngoh Ferry sudah berapa tahun menjabat sebagai wakil rakyat DPRD Kota Sungai Penuh? Ya, kalau untuk DPRD saya dari tahun 2014 ya, 2014 periodenya yang seharusnya selesai tahun 2019, tapi karena saya ikut konstelasi Pirwako ya. Ya. Saat itu tahun 2015 saya di PAW jadi hanya sempat 1 tahun. Sudah itu saya maju lagi tahun 2019 sampai dengan hari ini. Insya Allah masa berakhirnya pada bulan Agustus tahun 2024 gitu. Dan ke depan saya juga insya Allah masih mencalonkan lagi, tapi tidak untuk Kota Sungai Penuh, tapi untuk Provinsi Jambi. Oke, untuk Provinsi Dapil Jambi ya. Sungai Penuh dan Kerinci. Dapil Sungai Penuh dan Kerinci. Artinya nanti kalau seandainya Ngoh Ferry duduk di kursi DPRD provinsi, insya Allah ya, semoga Amin, kita doakan gitu kan. Jadi Ngoh mencoba untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi Kota Sungai Penuh dan Kerinci, bukan di daerah lain gitu. Bukan. Oh, Ya. Oke. Utamanya adalah dapil kita ya. Nah, bukan tidak boleh, boleh saja nanti kalau ada permasalahan di daerah lain kita juga mengadvokasi gitu. Yeah. Karena tugas anggota DPRD ya mengadvokasi keluhan-keluhan masyarakat. Nah, mungkin seperti tadi ya, nanti yang akan di-spill juga. Ya seperti tadi, ini diawali dari keluhan masyarakat yang datang ke sini gitu. Jadi gak usah malu-malu nih masyarakat datang ke sini, ini ya ini rumah rakyat gitu kan. Jadi kami selalu akan menerima siapapun yang datang ke sini gitu kan, untuk menyampaikan permasalahannya dan kita tindak lanjuti. Kayak tadi langsung kita tindak lanjuti dan kita pertemukan dengan instansi terkait gitu kan.
Iya. Nah, mudah-mudahan ada solusinya ke depan gitu. Nah, itu kayak gitulah. Jadi kalaupun dapil tidak serta-merta kita hanya bicara tentang dapil kita saja, Iya betul. tapi secara khusus itu mungkin nanti dapil kita yang menjadi utama gitu. Tapi secara umum seluruhnya tetap harus kita ayomi. Gitu. Oke, menarik sih. Berarti Ngo sekarang kan di Komisi 2. Ya, Komisi 2 itu bisa maksudnya bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang di Komisi 1 dan Komisi 3 juga? Atau khusus untuk Komisi 2 aja? ya. Jadi ada pembagian ya, ada pembagian Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Oke. Ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah Oke, untuk mempermudah. teknis kita, pengawasan kita terhadap pemerintah gitu. Jadi ada yang fokusnya nanti pengawasannya dan juga nanti untuk apa namanya mitranya gitu. Itu dengan Komisi 1 misalnya. Dan ada juga nanti yang dengan Komisi 2 dan Komisi 3 gitu. Supaya apa? Supaya pengawasannya dan juga apa secara mitra untuk perencanaan pembangunan ke depannya yang mereka bisa diskusikan dan mereka bisa sampaikan dengan kami ini bisa ya berjalan semuanya. Kalau kalau tidak dibagi seperti itu nanti ya repot juga gitu kan. Karena dinas ini banyak, ada 30 lebih ya. Iya Ada betul. 30 lebih. Nah, tentu di sini fokusnya ada berbeda-beda ya. Komisi 1 tadi fokusnya pemerintahan, kesehatan dan pendidikan. Komisi 2 ekonomi dan keuangan. Nanti Komisi 3 infrastruktur gitu. Oh, Nah, itu oke. fokusnya beda gitu. Nah, kayak hari ini rame di depan ya. Iya, rame Nah, depan. di atas tuh ada lagi sekarang lagi pembahasan seperti tadi Iya, hearing ya, hearing kita sebutnya. hearing ya. Ya, hearing Oke. hearing mendengarkan gitu kan. Nah, itu dengar pendapat lah istilahnya. Komisi 3 nih ada di atas juga, makanya Oke. rame tadi. Sedangkan kita di Komisi 1 juga Komisi 2 juga ada kegiatan. Jadi makanya penuh nih hari ini jadwalnya gitu. Oke. Nah, bicara tentang Komisi 2 ini, Ngoh. Kan Ngoh sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 2. Ya. Nah, itu maksudnya gini, kenapa Ngoh bisa jadi ketua gitu? Karena kan banyak Oh, gitu. orang jadi pertanyaan. Bisa bisa aja yang anggota dewan yang lain nih jadi ketua Komisi 2. Mungkin alasannya kenapa tuh Ngoh? Karena saya masih belum belum paham Ya, gitu. sebenarnya untuk menjadi pilihan di komisi ini yang menentukan adalah fraksi masing-masing ya. Ini kalau secara aturannya fraksi masing-masing yang Oke. menentukan. Dari fraksi PKS saya ditugaskan untuk di Komisi 2. Tapi kita diskusi nih di fraksi ini gitu kan. Soal penempatan orang-orang di Komisi 1, 2 dan 3 gitu kan. Maunya gimana gitu kan dan Ya. keahliannya seperti apa gitu. Dan kebetulan saya memang dari dulu saya lebih konsen di Komisi 1 dan Komisi 2. Nah, Oke. dua periode saya belum pernah duduk di Komisi 3. Yang Alasannya infrastruktur tadi ya. iya, alasannya adalah karena memang saya ingin lebih konsen membenahi dari sisi pemerintahan, kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan keuangan. Kalau infrastruktur itu bagi saya gitu ya. Ya. Bagi saya itu ya nomor 2 gitu kan. Yang penting ini dulu harus tersentuh semuanya gitu kan. Nah, kalau Ya. infrastruktur itu adalah kewajiban bagi pemerintah gitu. Dan Ngopiori juga background sebelumnya kan ya Iya, edukasinya juga S3 ya, yang iya, saya tahu. S3 ekonomi gitu kan. Dan juga sebelumnya bisnismen gitu kan. iya, Dan mungkin kalau misalkan kita lihat dari Komisi 1, 2 dan 3, kayaknya Komisi 2 ini lebih tepat deh. betul. Ya nggak sih, Ko? Memang kayaknya apa ya? Lebih menikmati gitu. Menikmati ya, Menikmati karena sesuai passion. ya kalau bahasa anak sekarang tuh circle ya. Kita ketemu circle-nya gitu. Circle-nya siapa? Ya pedagang, Ya, pengusaha, UMKM dan lain-lain. Ya, ya kayak udah apa ya? Ya nyatu dengan alamnya lah gitu ya. Nyatu ya, dengan alamnya. Jadi memang saya insya Allah menikmati gitu. Kalaupun nanti saya insya Allah di provinsi gitu kan, itu juga harapannya bisa di komisi yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi ini tadi gitu kan. semoga. Pendidikan, kesehatan. Nah, itu yang menjadi concern. Kalau infrastruktur tuh bagi saya memang udah jadi kewajiban. Kalau harus bagus ya
itu kewajiban pemerintah gitu kan. Ya, Kalau oke. ukur yang paling kelihatan kasat mata tuh ya itu infrastruktur gitu. Ya, Jadi gak usah kita bicarakan, mereka udah mikir sendiri, memang harus bagus gitu. Gitu. ya. Boleh boleh nanya nggak, Ngo? Boleh. Kenapa Ngo ingin mencalonkan diri sebagai anggota calon ya, Ya, bacalek dari DPRD provinsi. Provinsi Jambi? Iya, kalau dibilang apakah udah selesai apa yang kita lakukan Ya di betul. kota Sungai Penuh ini Ya. gitu. Ya banyak, banyak sekali. Ya, Nggak selesai. Mungkin juga kita harapkan generasi Polri lagi nih yang mengisi lagi. Nah, tentunya ada jenjangnya yang akan ya, kita naiki gitu kan. Mungkin Insya Allah di kota-kota ini di kota Sungai Penuh ini kedepannya ataupun di Kabupaten Kerinci yang muda-muda juga bisa lebih banyak mengisi ruang-ruang yang ada pada saat ini. ya. Dan kami juga dengan pengalaman apa yang saya dapatkan di kota Sungai Penuh ini, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat nanti ketika saya duduk di DPRD provinsi. Harapannya memang lebih luas lagi dampak daripada apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena di provinsi itu kita tidak bicara tentang Sungai Penuh aja gitu, tapi kita Oke. bicara tentang Kerinci juga gitu. Nah, di sini yang menjadi apa ya, bagi saya pribadi melihat banyak kekurangannya juga gitu, banyak kekurangannya yang harus kita perjuangkan. Nah, sebagai contoh nih, nggak apa-apa ya kita Ya nggak agak apa-apa. sampaikan sebagai contoh ini, kita bicara dari sisi kesehatan ya. Nah, Kota Sungai Penuh sudah mendapatkan pengembalian aset dari Kabupaten Kerinci, Rumah Sakit Maijen Atalib gitu. Tapi Oke. di lain sisi, Kota Sungai Penuh dengan pemerintahan sebelumnya, wali kota sebelumnya, sudah melakukan pembangunan rumah sakit Bakri. Ya, sekarang Iya, udah iya. sedang dalam proses gitu kan. Jadi ada dua nih. Nah, jadi Fokusnya. ada dua rumah sakit Oke. dengan kota yang semini ini gitu ya, sekecil ini gitu ya. Ya. Kalau dibandingkan di Jambi, kita ini kayaknya kecamatan lah, atau daerah lain kita kecamatan. Tapi kita punya dua rumah sakit gitu. Saya Oke. memandangnya ini salah satu permasalahan yang ada di mungkin Jambi wilayah barat gitu. Iya. Nah, termasuk khususnya kita bicara tentang Sungai Penuh dan Kerinci, ada sangat banyak sekali Bori, apa namanya, keluarga kita, adik kita, nenek kita, kakek kita, banyak sekali teman-teman kita yang berobat ke rumah sakit akhirnya dirujuk ke Padang, dirujuk ke Jambi, Iya. dan ya mohon maaf memang sudah ajalnya juga menemui ajalnya dalam perjalanan gitu. Iya. Tapi juga kalau dirujuk akan menimbulkan biaya dan kos yang jauh lebih besar lagi gitu. Nah, ini jadi pemikiran bagi saya kenapa di Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini salah satu rumah sakit yang ada tadi ya, contoh Maijen Atalib, bagaimana kita tingkatkan tipenya, sekarang tipe C menjadi rumah sakit tipe B. Nah, Oke. rumah sakit tipe B ini adalah kewenangan dari provinsi gitu. Oke. Sehingga nanti segala sesuatunya, fasilitasnya dan yang lain-lain akan menyesuaikan sama seperti rumah sakit tipe B umumnya gitu. Nah, sehingga lebih sedikit lagi yang dirujuk gitu kan. Semua bisa ditangani langsung di rumah sakit tipe tipe B tersebut gitu kan. Nah, harapan saya pemerintah Kota Sungai Penuh atau pemerintah Kerinci nantinya bisa fokus dengan rumah sakit tipe C gitu. Oke. Nah, jadi jangan jangan ada lagi kalau bisa yang dirujuk-rujuk sehingga menimbulkan kecemasan kita keluarga maupun kos bagi keluarga pasien yang lebih besar lagi dengan adanya rumah sakit tipe B di Kerinci dan Sungai Penuh. Dampak lainnya lagi daerah sekitar kita nih, daerah penyangganya. Iya. Ada dari Solok Selatan, ada dari pesisir selatan, Iya. ada dari Muko-Muko. Tentu melihat kedekatannya daripada mereka ke Bengkulu, daripada mereka ke Padang, daripada ke Padang lah contohnya gitu. Akan lebih dekat mereka ke Sungai Penuh gitu. Iya. Akan lebih dekat mereka ke Sungai Penuh atau Kerinci ini gitu. Nah, sehingga rumah sakit tipe B ini akan lebih punya manfaat nih, lebih luas lagi, bukan hanya untuk kita nih di Kerinci dan Sungai Penuh, tapi Jambi wilayah barat nih dari Bangko, dari Bungo itu akan bisa ke sini karena lebih dekat gitu. Iya. Ini yang kita lihat karena kita melihat ya banyak sekali kendala-kendala kita dalam hal masalah kesehatan ini. Ini kan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketenangan kita yang hidup di Kerinci dan Sungai Penuh ini. Kalau sakit gimana saya? Ini wah gitulah.
Jadi insya Allah dengan ada rumah sakit tipe B ini bisa menjawab ya, menjawab dan menyelesaikan sedikit masalah yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Iya. Nah itu salah satunya Salah satu ya. visi saya kalau saya nanti insya Allah bisa duduk di provinsi. Karena ada juga nih, ini Hmm. saya mewakili orang Kayuaro ya. Hmm. Jadi ada teman saya orang Kayuaro. Jadi dia itu ada keluarganya yang sakit nih. Keluarganya yang sakit, terus karena ya mohon maaf lah yang sekarang ini mereka kurang puas dengan pelayanan yang ada di Majenah Talib. Iya. Ini keluhan dari masyarakat kan. Sampai akhirnya mereka lebih nyaman pergi keluar ke rumah sakit Muara Labuh dibandingkan ke rumah sakit yang ada di sini gitu. Jadi ini kan hal yang aneh gitu. Perjalanan dari dari Kayuaro ke Sungai Penuh itu sekitar 1 jaman. Nah, mereka sanggup tuh dari Kerinci ke Muara-Labuh. Iya. Muara-Labuh tuh sekitar berapa ya? 4 jam ya? 3. Iya. Sekitar itulah ya. Nah, artinya mereka sanggup tuh. Nah, itu makanya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit yang lebih baik ya, lebih baik dalam hal peralatan, ya sarana dan prasarana maupun dari sisi pelayanannya, dari sisi kebersihannya, ini tentu akan memberikan tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan kepada masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci itu sendiri. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan dari Muara Labuh kebalik nih nanti datang ke Sungai Penuh atau Kerinci gitu kan, ataupun dari pesisir ya, dari Tapan, dari Indrapura juga ke sini, atau dari Muko-Muko juga bisa ke sini gitu. Itu tidak menutup kemungkinan. Makanya memang itu tadi yang saya bilang concern saya lebih di Komisi 1 dan Komisi 2 tadi, karena bidangnya yaitu Komisi 1 itu tadi terkait dengan kesehatan dan pendidikan dan pemerintahan. Nah itu salah satunya, karena memang pelayanan dasar kita masalah kesehatan itu paling utama. Pelayanan dasar kita dalam undang-undang pun diwajibkan untuk, jadi kita APBD itu udah diatur gitu, udah diatur 20% itu untuk pendidikan, itu nggak boleh kurang. APBD Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci maupun nanti provinsi maupun nasional. Sorry potong. APBD Kota Sungai Penuh itu berapa ya kalau nggak tahu? Itu kurang lebih sekitar 800 miliar. 800 ya. Sekitar 800 miliar per tahun. Per tahun. Oke. 20% untuk pendidikan. Betul. Selebihnya? Nah, selebihnya baru dibagi-bagi nanti untuk urusan lainnya. Salah satunya 10% untuk kesehatan. Nah, itu udah diatur. Jadi ada urusan wajib dan ada urusan bukan tidak wajib ya, maksudnya urusan lainnya gitu ya. Di luar urusan wajib. Nah, jadi setelah urusan wajib ini terpenuhi, baru kita bicara tentang urusan lainnya gitu. Salah satunya tadi ya tentang peningkatan ekonomi. Kita bicara tentang masalah UMKM ya, pasar dan yang lain-lain. Ya, UMKM pasar. Infrastruktur. Nah, infrastruktur ini termasuk urusan wajib nih. Itu juga udah ditentukan. Nah, gitu. Oke. Ada lagi nggak? Karena nanti nyambung tuh pertanyaannya. Problem yang ada di Sungai Penuh maupun provinsi Sungai Penuh dulu deh. Kita bicara Sungai Penuh dulu nih. Karena kan di Dapil 1 terkait dengan area Sungai Penuh dan Kerinci gitu kan. Ya. Problem-problem yang menurut gue salah satunya itu tadi ya. Masalah rumah sakit gitu. Ada nggak sih problem-problem yang lain mungkin bisa di-spill sama teman-teman biar paham podcast di sini gitu. Kalau problem itu kan seiring dengan perkembangan zaman akan ada terus dan akan berubah ya. Pasti. Akan ada terus gitu. Tapi minimal yang menjadi problem hari ini bisa diselesaikan dalam beberapa waktu ke depan gitu. Entah itu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Karena nanti akan muncul problem-problem lainnya gitu kan. Seiring dengan perkembangan zamannya akan terus ada gitu. Sehingga kita tidak menumpuk gitu. Nah, sebagai contoh kita bicara tentang masalah sampah gitu. Bagaimana masalah sampah ini clear dulu nih semuanya gitu. Masalah tempat pembuangannya, masalah
pengolahannya, masalah pemanfaatannya gitu kan. Karena sampah ini bukan semuanya bisa hanya menjadi sampah yang tidak berguna, tapi ada juga yang bisa berguna gitu. Jadi Iya. kompos, Iya. jadi juga yang bisa didaur ulang dan yang lain-lain. Ini pemilahannya dan yang lain-lain itu harus dilakukan. Clear permasalahan sampah, pengolahannya dan tempat pembuangannya, baru kita bicara apa namanya, pekerjaannya nggak selesai juga, masih ada lagi masalah yang lain. Bagaimana distribusinya, apa bukan distribusi, pengambilannya dari lokasi-lokasi dan yang lain-lain supaya lebih rapi, supaya lebih tertata. Kayak sekarang ini kan sampah-sampah ini kan ya berserakan gitu ya. Ya, Walaupun betul. sudah ada tempatnya tapi kan berserakan juga Betul. seperti itu gitu. Dan masih meninggalkan tempat apa, bau, bekas dan yang lain-lain Ya. gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau kita bicara tentang kota ya, Iya. kota nggak boleh ada kayak gitu gitu. Bayangkan kota, kita masih ngelihat sampah di tengah-tengah kota itu kan rasanya kurang pas gitu ya. Nah, ini harus selesai dulu. Nah, itu dulu. Oh, mau nanya juga nih. Kita kan bicara sampah nih saat Hmm. ini. Untuk pengawasan dari DPR ini masuk ke komisi mana? Satu atau dua? Kalau sampah itu di Komisi 3 Oh, sebenarnya, tiga ya infrastruktur. infrastruktur. Makanya Oke. ini kan sebenarnya udah menjadi urusan yang wajib ya, Iya, betul. urusan yang Iya. wajib. Ya, seharusnya pemerintah tinggal membuat perencanaan yang matang lah terhadap urusan-urusan wajib ini sehingga ya bisa lebih baik lah gitu. Mungkin gitu kira-kira. Kemarin itu saya sempat ngundang juga nih salah satu penggiat sampah elit. Hmm, Jadi ada tuh di podcast saya, mungkin teman-teman biar paham bisa tonton gitu ya, kan. Jadi dia gimana ya? Dia punya karya yang saat ini mungkin ada tuh di TPS 3R Sumuranyir. hmm, Lokasinya di Sumuranyir. Eh, Beliau mengatakan beliau mampu untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di atas di RPT. Kalau logika Polri nih melihat masalah tersebut bisa tersolusikan, enggak lah sekarang ini yang berfungsi ada 4 TPS 3R. Kenapa nggak diperbanyak pabrik-pabriknya yang aku sampaikan sama ya eh, Pak Hendra Gustomi namanya. Jadi kenapa nggak dibikin banyak tuh sekitar 16 atau 18 selesai tuh masalah sampah yang ada di atas gitu. ya. Makanya itu tadi yang saya bilang, ini kan kita bicara tentang urusan wajib ya. Iya, Urusan wajib ini yang mau nggak mau harus selesai gitu, karena iya, produksi sampah ya akan terus berproduksi setiap harinya. Kurang lebih hampir 50 ton per hari sampah iya, kota iya, Sungai Penuh. ya Nah, betul. tentunya pemerintah kan bisa menghitung gitu kan. 50 ton per hari ini harus bagaimana gitu kan, mereduce mereka dan bagaimana tempat pembuangan akhirnya. Nah, itu harusnya terencana gitu kan. Permasalahan apakah harus diperbanyak tadi TPS 3R-nya, apakah harus ada skala yang lebih besar lagi, ya itu kita serahkan kepada pemerintah yang lebih ahli. Saya anggap lebih ahli lah, orang-orangnya di dinas tersebut Iya lebih betul. ahli dan lebih paham. Tapi kenapa itu tidak dan belum dilakukan gitu kan? Padahal kami dari DPRD sendiri gitu ya, dari DPRD sendiri itu siap gitu, siap membantu dan mensupport dan siap Iya, menganggarkan yang mana untuk urusan-urusan seperti ini yang sangat apa menyangkut hajat hidup orang banyak kayak gini, pastilah kami support gitu. Jadi apa sih yang ditakutkan, apa yang dikurangnya itu apa lagi gitu. Tinggal mereka merencanakan gitu kan, iya. merencanakan hal tersebut gitu. Ya laksanakan. Kita juga paham bahwa tidak bisa dalam waktu sekejap, butuh waktu dan Betul. lain-lain. Butuh Tapi proses kan. proses ke arah itu harus sudah nampak dari sekarang gitu. Jangan coba-coba, kayaknya sekarang ini masih coba-coba gitu, coba begini, coba begitu gitu. Ya Ya tadi dibahas. ambillah contoh ya, studi studi tiru lah bahasa Iya. saya, bukan studi banding tapi studi tiru, mana yang bagus kita tiru gitu. Di luar sana kan udah banyak gitu kan, tirulah mereka gitu. Nah itu makanya kalau studi banding, kunker, studi tiru itu tadi ya jangan hanya sekedarnya gitu ya, tapi harus Diimplementasikan. bawa hasilnya, Iya. implementasikan yang baik gitu, Iya. yang bisa ditiru dan bisa kita implementasikan, lakukan gitu. Nah
Ya, menarik. Mungkin ya kita bicara problem juga. Nah, tadi itu kan saya juga ikut ngoh Hmm, hmm, rapat nih, ya, diizinkan sama ngoh. Terima kasih ngoh. ya, Mungkin di sini saya juga belajar banyak tadi tentang permasalahan. Mungkin juga perwakilan di desa saya ya, ya, Jalan M Yamin yang ada di pasar pasar Tanjung Tanjung Bajuri, Bajure kan. betul. Nah, boleh di-spill ngoh. Iya, Ada apa sih tadi perdebatan yang mungkin hangat ya? iya. Jadi memang ini kemarin sebenarnya kami sendiri sudah mendengar ya, dari Komisi 2 sudah mendengar ada rencana untuk penataan Jalan M Yamin tersebut dari pedagang kaki lima itu memang kami sudah mendengar gitu. Tapi kami tidak menyangka akan dilakukan dalam waktu yang secepat ini gitu kan. Oke, Itu yang pertama. Jadi ya, dari sisi pedagang mereka merasa bahwa kok tiba-tiba gitu, seolah tiba-tiba. Nah, sedangkan disosialisasikannya juga baru pada tanggal berapa? 7 Agustus yang lalu ya, disosialisasikan dan akan langsung digusur, dipindahkan di sebelum tanggal 20 ini gitu. Sehingga mereka merasa tiba-tiba lah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan jauh-jauh hari gitu. Seharusnya oke, beberapa bulan sebelumnya sudah disampaikan. Dan juga permasalahan ini timbul karena mereka tidak melibatkan kami dari DPRD. Jadi mereka langsung saja melakukan eh, aksi dan rencana itu ke masyarakat langsung oke. gitu. Dinas terkait ya, Ah, dinas. dinas terkait. Nah, Boleh jadi disebut nggak dinasnya? dinas Disperindak Ah, tadi oke. ya. Disperindak ini langsung saja melakukan action gitu kan dan akan melakukan eksekusi gitu kan Tanpa koordinasi dari tanpa DPR. koordinasi dari DPRD. Padahal Oke. eh, kalau mereka bisa dari awal menyampaikan rencananya, kita juga akan memikirkan bagaimana anggarannya, bagaimana solusinya gitu. Jadi permasalahan yang timbul pada saat ini adalah dari sisi sudut pandang masyarakat mengatakan bahwa Ya, tempatnya tidak layak gitu, belum belum siap gitu, belum layak dan belum siap. Nah, sedangkan dari sisi pemerintah mengatakan bahwa ini harus ditata karena ini memang di jalan ya, di jalan umum yang menyebabkan apa namanya kemacetan, ya, menyebabkan juga karena pedagang ikan dan ayam ya, ya. bau yang apa namanya limbahnya menyebabkan bau yang kurang sedap gitu Akibat kan. dari pemindahan tadi. Bukan, yang sekarang, Yang sekarang sekarang yang ya. sudah ada gitu kan. Oke. Nah, itu dari sudut pandang pemerintah ya. Nah, sedangkan dari sudut pandang masyarakat ini belum siap kami dipindahkan ke atas karena fasilitasnya, infrastrukturnya belum, sarana dan prasarananya belum memadai gitu. Ini dari sisi masyarakatnya, sedangkan dari sisi pemerintah ini gitu kan yang Ya, disampaikan. Ya itu tadi kami hanya menjembatani lah mencari titik temunya gitu, mencari titik temunya supaya tidak merugikan masyarakat gitu. Tapi juga program pemerintah juga bisa berjalan gitu, ya, tapi tidak merugikan masyarakat. Nah, itu selalu saya katakan istilahnya tadi itu sebenarnya istilah ini yang disampaikan oleh Pak Kadis itu sendiri gitu kan. Kita ingin menciptakan keindahan ya, dengan kehidupan ya. Dan ya, kehidupan itu artinya ekonomi yang hidup dan yang lain-lain di situ. Kehidupan itu ada kehidupan di situnya gitu. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang ya kita hanya bicara tentang akan keindahan, tapi kehidupan masyarakatnya bagaimana gitu, secara ekonomi, secara pedagang tadi gitu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Nah, sehingga kami mencoba mencari titik temunya, solusinya gitu kan. Dari pihak pedagang juga si dinas harus mendengar dan keinginan dari pemerintah masyarakat juga harus tahu ya gitu kan. betul. Nah itulah fungsinya tadi kami mempertemukan mereka dan juga insya Allah ada tindak lanjutnya lagi. Kami akan langsung ke lapangan juga melihat situasi dan kondisinya. Apa yang dilaporkan tadi oleh orang dinas mengatakan sudah siap, sedangkan kata mereka tadi belum gitu ya kita juga nggak bisa menebak nih mana Ya. yang benar gitu. Karena DPRD Nah, belum belum ke sana belum gitu. ke sana. Nah makanya insya Allah kita juga dalam waktu dekat ya setelah mungkin tanggal beberapa hari ke depan kami akan meninjau langsung ke lokasi gitu kan.
sehingga kami bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah apa yang harus dilakukan, dan juga kita bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat pedagang, ini loh kendala-kendala yang dihadapi gitu kan. Nah itu seperti itu. Kalau bayangan dari Ngoh aja deh, setelah hasil rapat tadi, setelah diskusi sama, kan ada tiga pihak nih yang aku lihat tadi. Iya. Di pihak masyarakat yang ya perwakilan lah dari masyarakat pedagang pasar, mereka pedagang losikan losiba ya, itu ya, losikan basah. Terus juga di sini di sisi dinas juga di Sperindak, dan satu lagi di sisi anggota dewan itu ada di Komisi 2 gitu kan. Bayangan dari Ngoh nih setelah hasil diskusi tadi, apa sih yang akan dilakukan gitu? Iya, yang dari hasil tadi ya, dari hasil kalau tadi kita belum ke lapangan nih gitu ya, sekarang kan posisinya belum ke lapangan. Harapan saya memang pemerintah memang harus memastikan gitu, memastikan tempatnya itu siap dan layak gitu, sehingga tidak ada lagi keraguan dari masyarakat pedagang terhadap permasalahan infrastruktur yang ada gitu. Itu aja dulu yang harus dilaksanakan. Jangan bicara tentang rencana nanti begini akan begini akan begitu, nggak usah gitu. Karena kita bicara tentang masyarakat pedagang ini, mereka jualan hari ini untuk makan hari ini, besok dan kedepannya akan terus seperti itu. Jadi beda dengan kita, saya anggota DPRD maupun tadi rekan-rekan kami di dinas yang bulanan gajian gitu. Tiap bulan mereka gajian, tanggal 1 udah terima gaji. Kalau mereka ini enggak gitu, harian mereka harus berpikir, setiap hari harus berpikir gitu. Nah sehingga saya mengharapkan jangan membuat jeda yang terlalu panjang gitu. Wah, ini jeda yang terlalu panjang itu dalam artian, oh nanti kami siapkan, tapi mereka tetap nggak boleh jualan di sini. Kami siapkan tempatnya, loh itu nggak bisa kayak gitu. Karena dalam berapa hari mereka libur, ya dampaknya gimana buat mereka dan keluarganya. Jadi itulah yang kita pertimbangkan secara sosial dan ekonominya. Menarik. Mungkin kita bicara masalah ini aja deh. Kita batasin permasalahan yang ada di Singapura karena tadi itu topiknya menarik dan harus diangkat karena kenapa ya? Masalahnya sepele, ingin membuat pasar ini menjadi bersih dan nyaman gitu kan. Posisinya kayak gitu kan. Tapi di satu sisi dengan kebijakan tersebut yang saya lihat tadi di diskusi ya, itu gimana ya? Masalahnya gini, nyawa dari masyarakat pasar itu ditentukanlah sama pasar itu sendiri. Jadi kalau misalkan perekonomian di sana nggak jalan, ya udah. Iya, betul. Mereka nggak hidup di situ. Beda sama kita nih, misalkan yang kerja-kerja gitu kan di kantor, Ngoh Ferry yang kerja sebagai pelayan rakyat di DPRD ini, digaji setiap bulan tanggal 1 gitu kan. Tapi kan mereka enggak. Itu sih Ngoh. Ya, itu makanya tadi yang kita ingin sampaikan, jangan hanya bicara tentang keindahan, tapi kehidupan mereka ini harus dipikirkan. Lebih utama kehidupan mereka nih daripada hal-hal yang tadi, hal-hal penunjang tadi itu nomor 2 lah. Keindahan yang lain-lain itu nomor 2. Tapi bagaimana kita bicara tentang kehidupan mereka gitu kan. Nah, ini yang harus dipertimbangkan karena memang terjadinya pemindahan ini juga harus dibarengi dengan kebijakan lainnya gitu kan. Nah, jangan sampai gini, ini yang sudah mereka dipindahkan dari satu tempat tadi ya, Jalan M Yamin ke satu tempat gitu kan. Setelah ini beberapa minggu kemudian Jalan M Yamin ini terisi lagi pedagang yang lain gitu. Nah, sedangkan mereka sudah terperangkap nih di dalam, kasarnya terperangkap atau sudah dipindahkan. Betul. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena di sini kita bicara tentang keadilan ya. Keadilan tentu semua akan menginginkan tempat jualan yang strategis ya. Kalau pedagang itu layak enggaknya tuh itu bahkan mungkin nomor 2 gitu. Tapi yang paling penting strategisnya dulu gitu kan. Nah, baru bicara tentang layaknya gitu kan. Nah, itu. Jadi bagi saya melihatnya dan bagi masyarakat pedagang tadi gitu kan, kebijakan itu harus pada relnya, harus berjalan gitu.
Jadi setelah nanti itu dirapihkan, di ini kan ya jangan ada lagi yang jualan di situ gitu. Nah, sebagai contoh sebelum ini ada juga nih pedagang ikan di Losiba kan menyampaikan keluhannya. Pedagang ikan Losiba yang menyampaikan keluhannya ini yang di dalam, yang sudah tertib di dalam mereka jualan gitu. Tapi tiba-tiba ada yang jualan di luar gitu. Yang belum tertib nih. Tiba-tiba nih pedagang yang baru muncul lah gitu, berjualan di luar gitu. Sehingga mengganggu yang pendapatan yang di dalam ini tadi gitu. Karena yang di luar ini jualannya lebih murah dan juga udah ada di pinggir jalan sehingga orang lebih aksesnya juga lebih cepat, lebih mudah gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan permasalahan. Nah, itu tadi bagi saya pribadi dan juga sebagai anggota DPRD melihatnya dari sisi keadilan dalam menetapkan aturan tadi, jangan tebang pilih dong gitu kan. Betul. Nah, kenapa sekarang yang di Losiba tadi masih terjadi pembiaran gitu. Terus kenapa sekarang masyarakat yang tadi pedagang ayam dan pedagang ikan harus hari ini juga gitu mereka pindah dan mengosongkan tempat itu dan menempati tempat yang baru gitu kan. Nah, jadi saya melihat di sini masih ada ketimpangan tebang pilih tadi gitu kan. Itu satu permasalahan karena nanti ini akan menjadi kecemburuan bagi mereka gitu kan. Nah, dan juga pedagang yang ada di sepanjang jalan M Yamin itu kurang lebih tadi menurut data dari Dinas Disperindak 300 sekian, 340 apa berapa tadi disebutkan ya. Nah, sedangkan pedagang ayam dan ikan ini hanya 57 yang akan dipindahkan ke atas itu tadi. Nah, selebihnya kan tetap mereka jualan di situ. Gitu. Itu yang dipertanyakan oleh mereka. Loh, kenapa mereka tidak dipindahkan juga? Alasannya yang disampaikan oleh mereka tadi dari Disperindak ya masalah lokasi. Lokasi tadi hanya mampu menampung 70 gitu kan. Ya, pikirkan itu juga dong, keadilannya gitu kan. Kenapa harus mereka? Kenapa yang lain-lain enggak gitu kan? Nah, itu gitu. Jadi cukup cukup pelik. Kita nggak bisa melihat permasalahan ini dari sisi aturan aja karena aturan yang mereka bikin pun akhirnya mereka pilih gitu, tebang pilih kan. Ya betul. Ini yang ini biarin katanya. Nah, itu kan nggak bisa kayak gitu. Ini dipindahkan, yang ini dibiarkan gitu. Nah, itu juga nggak bisa gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan karena permasalahan pasar ini udah puluhan tahun kok gitu kan. Kenapa berganti-ganti pemerintahan tapi tidak juga terselesaikan gitu. Dan bahkan mungkin Polri lihat saat ini memang pasar Tanjung Bojuri ada perubahan dari Polri kecil sampai sekarang. Tanya balik nih. Tanya balik ya. Kalau untuk kayaknya gitu-gitu aja deh. Nah, ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Sehingga tidak apa seiring waktu, seiring perkembangan zaman ini nggak mengikuti gitu kan. Karena jumlah penduduk juga tambah banyak, jumlah pedagang juga, pelaku ekonomi juga tambah banyak. Nah, inilah PR pemerintah kita ke depannya, baik Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci gitu. Dan harapannya nanti sekali lagi juga ketika kita di provinsi, kita sekarang bisa melihat lah nanti datanya juga saya akan coba rangkum melihat data anggaran dari Provinsi Jambi yang masuk ke Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci totalnya itu masih sangat sedikit gitu dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, itulah kenapa memang harus ada yang ya bukan gimana ya, maksudnya sekarang nih ada anggota dewan kita yang sudah duduk menjalankan tugasnya dengan baik, ada gitu kan. Tapi tetap kita melihat harus ada yang lebih optimal lagi lah, lebih keras lagi gitu kan. Keras dalam menyuarakan aspirasi rakyat gitu ya. Untuk mendapatkan haknya gitu. Kita Kerinci dan Sungai Penuh ini gitu kan. Kita ini dua kota administratif ya, dua pemerintahan administratif, Kerinci dan Kabupaten Kerinci gitu. Tapi kalau dibandingkan daerah lain kita masih jauh tertinggal, masih jauh lebih kecil. Nah, itu harapan kita ke depannya gitu. Menarik loh. Nah, kalau seandainya nih, ini kan kita bicara problem tadi ya. Seandainya Ngoh terpilih, amin, kita doakan ya. Amin, menjadi anggota dewan di DPR di Provinsi Jambi. Nah, apa sih yang akan Ngoh lakukan gitu?
Ya, yang ingin kita lakukan tentunya berdasarkan data tadi ya, Ya, perimbangan anggaran yang sekarang ada. Saya berharap bisa seadil-adilnya gitu kan. Adil ini ndak harus sama, tapi juga harus melihat dari sisi kebutuhannya gitu. Kalau ya, yang dibutuhkan oleh kita Kerinci di sini lebih fokus kepada bidang wisata dan pariwisata dan pertaniannya, ya ya, itulah harus disupport habis-habisan oleh mereka dari sisi pariwisata dan juga dari sisi pertaniannya. Ya, salah satu penunjangnya ya tadi ini infrastruktur jalan gitu kan. Jalan akses kita ke Kerinci bukan hanya dari jalan ini saja, tapi juga kalau perlu pesawat ini diaktifkan lagi lah gitu kan. Ini ya, PR dari pemerintah provinsi yang memang harus segera gitu kan. Karena saya yakin gitu kan, banyak orang mau datang ke sini, permasalahannya berapa jam ke situ? ya betul. 12 jam. Ya, Wah, ya udah mikir duluan ya, udah mundur ya, duluan. Polri juga kalau misalnya apa namanya bukan orang Kerinci gitu ya, misalnya ada Polri orang Jakarta lah, nanya berapa berapa jam gitu? jam? 12 jam. Udah mikir berkali-kali lipat, wah 12 jam katanya. Ya, Nah gitu. Jadi bagaimana akses ya, akses orang untuk datang ke Kerinci dan Sungai Penuh ini mudah gitu. Dan kita juga harus siap menyambut mereka gitu kan. Dari sisi apa tadi? Dari sisi infrastruktur yang lainnya, penunjangnya untuk pariwisata maupun tadi untuk pertanian dan yang lain-lain. Nah, ini semua supaya mudah bisa kita pasarkan keluar dan juga orang luar datang ke sini. Permasalahan kita itu tadi. Kalau secara ekonomi, kalau orang banyak datang ke sini, kira-kira ekonomi kita jalan nggak? ya, Pasar kita hidup, orang nginep ada, wah banyak semua. Bagaimana sekarang kita memikirkan orang datang ke Kerinci dan Sungai Penuh, pulang tuh uangnya udah habis gitu, nggak bawa duit lagi. Nah gitu lah bayangannya. Supaya apa? Supaya ekonomi masyarakat kita hidup gitu di sini. ya. Menarik. Nanti nanti tuh rencananya ini kan posisinya saya podcast ya. Ya, Nama podcastnya itu Biar Farm Podcast ya, Ngoh. Jadi nanti mungkin problem-problem yang ada di Sungai Benua Kerinci atau masalah perekonomian segala macam mau dijelaskan sedikit di Biar Farm Case hmm, namanya. Nah, itu sih. iya, Nah, kita bicara sedikit nih, Ngoh, berhubung waktu juga kan. Em, Bicara tentang UMKM. hmm, Menurut Ngoh, selama Ngoh menjabat sebagai anggota Dewan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Sungai Penuh ini, ya. UMKM kita sejahtera nggak sih? Iya, itu tadi kalau saya melihat sejahtera atau enggaknya itu relatif ya. Ya, Tapi yang paling utama sekarang peran pemerintahnya untuk apa namanya menyuburkan ya UMKM yang ada di Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci gitu kan. Yaitu bagaimana bisa mengundang orang, mempermudah akses orang iya, sebanyak-banyaknya nih datang ke Kerinci gitu kan dan juga berinteraksi kita keluar untuk menjual juga aksesnya juga mudah dan yang lain-lain gitu kan itu semua bisa tercipta di Sungai Penuh dan Kerinci. Saya yakin permasalahannya sekarang yaitu tadi infrastruktur mau ke Kerinci itu bikin orang mikir berkali-kali lipat gitu kan. iya. Nah, mau ke Kerinci liburan, wah 12 jam dari Padang 7 Ada- jam, 8 jam ya Ya, tetap sekitar juga itu. menjadi kendala buat mereka gitu. Padahal kalau kita bicara tentang ekonomi ya tentu ada yang membuat dan ada yang membeli gitu kan. Nah, harapan kita pedagang-pedagang kita, UMKM kita sudah membuat barang secara ekonomi cukup baik gitu kan, tapi sekali lagi yang membeli ini siapa gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau banyak orang yang sudah berkunjung datang ke sini, saya yakin ekonomi kita hidup gitu dan juga peran pemerintah di sini bagaimana melibatkan gitu mereka semua UMKM kita gitu. Nah contoh nih Polri nyablon di mana? Nyablon di salah satu UMKM yang ada di sini. Nah, itu kan artinya sudah membantu mereka gitu. Ya, Bagaimana membantu UMKM yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci dengan membeli produk mereka, ya betul. dengan memakai produk mereka Ya, gitu kan. Nah ini saya lucu kadang-kadang gini, pemerintah Kabupaten Kerinci, pemerintah Kota Sungai Penuh ada proyek pengadaan kaos untuk baju olahraga untuk PNS maupun untuk anak SMA, anak SD, SMP gitu kan.
Nah, ini karena banyak nih puluhan ribu piece gitu. Belinya di mana? Di Bukit Tinggi. Belinya di mana? Iya. Di apa namanya, Tanah Abang. Iya. Belinya di mana? Di Bandung gitu Iya. kan, yang terkenal sebagai Raja Kaos di Bandung tuh gitu Iya. kan. Iya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya uang kita, APBD kita ini kan dibawa keluar gitu untuk membeli barang-barang tersebut. Kalau bahan Betul. baku is oke, kita belum punya produksi di sini kan, Iya, nggak betul. apa-apa gitu. Betul, Kita betul. beli dari luar, Betul. tapi minimal nyablonnya gitu. Sebelum di sini lah ya. Nah, nyablon di sinilah gitu kan. Nah, jadi siapa sih yang nggak bisa nyablon kalau Apa diajarin bisa karena semua gitu kan. sorry baru potong. Hmm. Apa karena kualitas sablon di sini kurang bagus? Nah, kalau masalah kualitas itu kan bisa kita tingkatkan ya. Iya. Ya, ada kualitas, ada harga ya. Iya. Bahan sablon yang bagus ya tentu bahan sablonnya juga tintanya atau catnya Iya, gitu betul, harus betul. yang kualitas baik juga Betul, gitu betul. kan. Dan juga skillnya juga harus ditingkatkan juga Iya. gitu kan. Tapi saya rasa saya melihat di Kota Sungai Penuh karena saya kalau ada keperluan kaos lah apa segala macam ya saya memang seperti itu beli yang ada di Kota Sungai Penuh ini gitu kan. Iya. Nah mereka sudah belanja bahan, mereka juga nanti yang nyablonnya gitu, itu akan lebih hidup gitu UMKM di Kota Sungai Penuh gitu. Karena kuncinya memajukan UMKM beli produknya. Nah itu. Iya. Kalau kita udah enggan, siapa yang mau beli gitu kan? Ini promosi dikit. Ini aku beli di Ayam Store. Lokasinya di nih di dekat apa sih? Apa ya? Di Simpang 3. Ya. Simpang 3 yang di sana belok kiri. Ya, ya. Di dekat Usaha Ibu 2 ya sana. Oke. Ke atas. Ya. Nah, ini produk UMKM juga nih. Kualitasnya bagus kan? Oke, bagus. Oke, gitu. Sama aja dengan yang ada di luaran sana. Ya. Gitu. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Itu baru satu item aja tuh, satu aspek aja. Iya. Bagaimana? Kaos nih. Ya, kaos nih baru kita bicara satu sisi aja, satu item aja nih, satu produk yang artinya bagaimana peran pemerintah ya, peran pemerintah dalam memajukan usaha UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh. Ya bagaimana kalau bisa apa namanya ya pakailah produk-produk yang ada di sini gitu kan. Kalau beli misalnya juga untuk infrastruktur ya, janganlah kontraktor itu beli semen langsung dari pabriknya gitu. Dianggap apa toko-toko yang ada di sini Iya, gitu. betul. Belilah di toko-toko yang ada di sini gitu. Karena kalau kita beli di toko-toko yang ada, mereka mendapatkan keuntungan, mereka akan menggaji karyawannya. Karyawannya nanti punya keluarga, membeli kebutuhan sehari-harinya, makannya dan lain-lain, belanja lagi ke pasar. Ada efek domino dari setiap kegiatan pemerintah itu ada efek dominonya gitu. Nah, yang dirasakan pada saat ini efek domino itu semakin lama semakin berkurang. Karena apa? Karena terjadinya pembiaran oleh pemerintah gitu. Ini saya melihatnya ya. Iya. Pembiaran terhadap pemerintah. Kenapa tidak ada perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha atau terhadap UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh ini gitu kan. Ini kebijakan yang ya kalau dari pemerintah sudah mengatakan ya pokoknya belilah ya dari yang harus ada muatan lokalnya lah kasarnya gitu. Selesai itu permasalahannya. Sesederhana itu kalau saya melihatnya ya, karena uang yang berputar di Sungai Penuh dan Kerinci itu dari kabupaten ada 1,3 triliun, dari Sungai Penuh ada 800 miliar lebih, itu 2,1 triliun. Iya. Masa iya nggak bisa mensejahterakan kita semua yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh? Artinya harus ada visi yang jelas juga nih, regulasinya juga, terus juga apa ya, support dari pemerintah itu apa juga, apa kan? Jadi tidak serta-merta UMKM ini disalahkan juga. Misalkan contoh UMKM yang di sekitar sini mereka berdagang di pinggir jalan tanpa mengikuti regulasi lah. Orang regulasinya juga belum jelas gitu kan. Iya. Nah, makanya mungkin menurut saya juga betul. Seperti perdebatan yang tadi tuh, yang di dalam ruangan rapat kan. Saya melihat di 3 sisi yang berbeda, kayaknya ini harus diangkat karena ini bukan masalah sepele, ini masalah yang apa ya? Saya ngelihat tadi tuh kayak aduh, ini lucu kan, jadi kayak dagelan kayak gini. Kayak dagelan. Kita di Minum Cow Square, kita di seputar lapangan Merdeka.
pada waktu itu ya program 100 hari Pak Wako Iya, ya. itu harus dipindahkan semua, berat dipindahkan ke tempat yang ada sekarang, Oke. gitu kan. Ya di dekat Baitur Rahman tadi, Iya. gitu. Dipindahkan ke situ. Nggak lama kemudian, gitu, berapa bulan kemudian atau berapa minggu kemudian, di seputaran itu udah terisi lagi banyak yang jualan. Bukan mereka, tapi yang baru lagi. Gitu. Nggak sakit hati atau nggak? Iya betul. Gimana rasanya mereka? Mereka dipindahkan ke tempat yang menurut saya juga secara strategisnya kurang strategis dan juga kurang hidup gitu kan. Iya. Nah, sedangkan tempat mereka yang lama sudah diisi orang lain gitu. Nah itu ya jangan sampai terjadi lagi terhadap yang sekarang ini gitu. Oke. Menarik gue. Ya, mungkin kita udah sampaikan juga ke teman-teman Biar Faham Podcast problem yang terjadi tadi itu seperti apa. Orang-orang berbondong-bondong nih, masyarakat yang menjual ikan dan ayam yang ada di Losiba ya, Di Tanjung Bajure. Tanjung Bajure kan, pasar Tanjung Bajure gitu kan. Nah mungkin ke depan ditindaklanjuti lah. Ya. Gitu. Mungkin nih penutup ya terakhir, sekalian promosi lah di sini. Kan posisinya di sini mencalonkan diri sebagai ya bacalek dari PKS Provinsi Jambi gitu kan, untuk DPRD Provinsi Jambi. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman Biar Faham Podcast. Iya, untuk teman-teman dan juga untuk para calon pemilih ya yang ada di luar sana gitu kan. Artinya memilih caleg ini yang harus dipertimbangkan tadi track recordnya ya. Yang pertama apa yang sudah dilakukan dan dia juga sudah pengalaman atau belum gitu kan, itu paling penting. Dan yang kedua juga harus kita lihat di sini apa namanya prestasi-prestasinya juga ya tadi, prestasi-prestasinya apa yang sudah dicapai gitu kan. Jadi jangan kita hanya mengukur bahwa dalam konstelasi politik itu dengan ukuran rupiah ya, uang gitu. Jadi harapan saya ke depan calon pemilih ini bisa lebih cerdas gitu kan, dan hargailah suara kita sendiri. Suara kita itu mahal gitu. Jangan hanya bisa dihargai oleh walaupun kita bukan penyanyi ya, mohon maaf. Suara kita tuh mahal. Mungkin lebih mahal lagi dari penyanyi gitu kalau kita bicara tentang konstelasi politik gitu. Jadi betul-betul lah pergunakan hak pilih Anda untuk memilih orang yang betul-betul insya Allah kedepannya bisa membawa kemajuan dan bisa mewakili suara kita di parlemen nantinya. Mungkin itu saran saya. Oke, menarik loh. Tapi di sini saya disclaimer dikit ya. Saya di sini tidak memihak ke satu calon. Tapi di sini saya berdiskusi ke semua calon nih. Saya tampung nih teman-teman yang ada di sini. Komen aja siapa yang mau diajak, diundang, dia itu bacalek dari partai apa, sini saya tampung itu. Kita diskusi, kita podcast di sini. Nama tagarnya itu, nama programnya ya, hashtag pilih wakil rakyat. Jadi masyarakatlah yang menilai sosok dari orang yang ingin mencalonkan ini patut dipilih atau tidak gitu. Kira-kira seperti itu Betul. Tujuan saya mulia di sini untuk teman-teman yang menonton tahu ini program kerjanya, ini visinya, sesuai atau tidak. Kalau sesuai pilih, kalau enggak ya udah gitu. Pilih yang lain gitu kan. Ya gitu sih Betul. Sebelumnya terima kasih kita sudah ngobrol santai, sharing-sharing panjang lebar di sini. Saya berterima kasih sama udah menyempatkan waktunya dan diajak diskusi di ruang rapat tadi. Ya, problem yang tadi ya, teman-teman. Oke, sebelumnya makasih Ya, sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya bisa tampil juga di podcast Fori. Siap. Dan mudah-mudahan nih bisa menjadi edukasi buat masyarakat ke depannya. Amin. Ya, makasih Ya, sama-sama.